Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Muhammad Al-Umar, NPP 330930, dan rekan saya. Martinez Soyare, NPP 331142. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan potret kemiskinan negara Bangladesh. Eh, Mungkin banyak orang berpikir bahwa negara Bangladesh ini merupakan negara yang miskin ketika mendengar nama negara tersebut, di mana Bangladesh merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan penduduk yang hidup berjalan di dalam delta sungai yang bermuara di Teluk Bengali. Negara ini ditempatkan dalam kelompok negara dunia ketiga secara epidemiologi. Istilah dunia ketiga disusun oleh seorang ekonom dan demografi Prancis bernama Alfred Sauvy. Ia menganggap negara-negara yang berkembang di Asia Selatan, Amerika Latin, dan Afrika sebagai negara dunia ketiga. Ini menggambarkan negara tersebut betapa buruk ekonomi negara tersebut. Bangladesh bahkan sering disebut sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Tak lama setelah kemerdekaannya, sekitar 80% masyarakat Bangladesh hidup di bawah garis kemiskinan, dan tentu ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Bangladesh adalah negara yang secara geografisnya terletak di benua Asia Selatan. Secara astronomis, Bangladesh berada di antara 21,69 derajat sampai 26,64 derajat lintang utara dan 87,9 derajat sampai dengan 92,46 derajat bujur timur. Negara yang memiliki luas wilayah sebesar 148.460 km ini berbatasan dengan India di sebelah barat, utara, dan timur, sedangkan sebelah tenggaranya berbatasan dengan Myanmar. Sebelah selatan Myanmar adalah Teluk Benggala, ibu kota Bangladesh adalah kota Dhaka. Berikut profil dari negara Bangladesh, di mana nama lengkapnya yaitu Republik Rakyat Bangladesh, nama lokalnya Ghana Prajatantri Bangladesh, kemudian bentuk pemerintahan yaitu Republik Parlementer, seterusnya sampai dengan lokasi berada di benua Asia. Dapat penonton lihat profil dari negara Bangladesh, kemudian potret betapa miskinnya kehidupan negara di Bangladesh. Kita lihat negara yang lepas dari pemerintahan Pakistan ini pada tanggal 16 Desember 1971 merupakan salah satu negara yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi, yaitu sekitar 24,3%, berada di garis kemiskinan menurut data World Factbook di tahun 2016 dengan bahasa resmi yaitu bahasa Bengali. Kemudian kondisi ekonomi dari negara Bangladesh. Bidang perekonomian, Bangladesh termasuk sebagai negara berkembang, memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB berdasarkan paritas daya beli adalah sebesar 775,76 miliar US dollar, dengan pendapatan per kapitanya hanya sebesar 4.754 US dollar. Tulang punggung perekonomian Bangladesh adalah industri garmen yang memiliki kontribusi sekitar 75% dari total pendapatan ekspor. Selain garmen, penduduk Bangladesh yang sebagian besar adalah petani juga menghasilkan tanaman jute, yaitu tanaman yang kulit pohonnya dapat dijadikan tali untuk karung atau goni. Komoditas agrikultur lainnya yang penting bagi perekonomian Bangladesh diantaranya seperti beras, teh, gandum, tebu, kentang, tembakau, dan buah-buahan lainnya. Sedangkan industri-industri penting bagi perekonomian Bangladesh diantaranya adalah industri garmen, jute, farmasi, keramik, kertas, kulit, pupuk, semen, baja, minyak bumi, dan gas alam. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Martinus. Baik, sering banyak pertanyaan, yaitu kenapa Bangladesh begitu miskin? Ketika pertama kali Bangladesh menjadi negara berdaulat di tahun 1971, Bangladesh sangat miskin. Tingkat pertumbuhan PDB kurang dari 14%. Ketidakstabilan politik semakin menguncapkan negara ini.
Bahkan ini semakin hancur lantaran bencana banjir dan kelaparan. Bangladesh masih dianggap sebagai salah satu negara miskin di dunia. Salah satu alasan utama mengapa Bangladesh miskin adalah permulaan politik negara dan perjuangan kemerdekaannya. Perjalanan kemerdekaan mengakibatkan kurangnya pembangunan di negara itu. Berikut adalah faktor penyebab kemiskinan di Bangladesh. Yaitu yang pertama, kemerdekaan yang berawal dari perpecahan. Sejarah Bangladesh bermula pada tahun 1947 di saat pemerintahan Inggris atas India berakhir saat itu dan Pakistan Barat dan Timur didirikan di kedua sisi India. Namun masih ada perpecahan dalam Pakistan yang tak terselesaikan. Hingga di tahun 1971, setelah perang 9 bulan, kaum nasionalis mengalih memenangkan kemerdekaan dari Pakistan. Kaum Bengali inilah yang lantas menjadi negara yang sekarang dikenal sebagai Bangladesh. Setelah kemerdekaan dari Pakistan, Bangladesh harus berjuang untuk menjadi negara yang mapan dan mandiri. Tapi langkah ini ternyata tidak mudah. Gejolak politik yang terus-menerus dari tahun 1975 hingga 1991, Bangladesh terus-menerus menjalani gejolak politik antara diperintah oleh kudeta militer dan pemerintah parlementer. Pada tahun 1991, Bangladesh baru mulai menata sistem parlementer yang saat ini sedang digunakan saat ini. Namun, dari 1991 hingga 2009, terdapat siklus dua pemimpin yang menjalankan negara. Satu pemimpin akan bekerja untuk 2 masa jabatan, dan kemudian pemimpin lainnya akan bekerja pada 2 masa jabatan berikutnya. Ini justru menyebabkan ketidakstabilan di negara tersebut, karena tidak memungkinkan negara untuk fokus pada warga negara Bangladesh. Kesenjangan masyarakat tinggi, ada kesenjangan yang lebar antara warga kelas atas dan warga kelas bawah di Bangladesh. Ini sebagian besar disebabkan oleh kota-kota besar seperti ibu kota Bangladesh, yaitu Dhaka, yang menjadi pusat kota metropolitan. Kekayaan dan pembangunan terkonsentrasi di kota-kota besar dan semakin menjauhkan orang dari daerah miskin. Orang-orang ini di luar daerah-daerah ini menjadi lebih miskin. Distribusi barang difokuskan pada kota-kota besar sehingga masyarakat di daerah pedesaan semakin sulit untuk mencari nafkah. Selanjutnya pendidikan dan kesejahteraan dan kesehatan yang rendah. Meskipun ada peningkatan stabilitas dan PDB selama beberapa tahun terakhir, kelas bawah di Bangladesh masih mengalami kesulitan tanpa akses pendidikan. Kesenjangan ekonomi sekaligus berdampak pada kesenjangan pendidikan. Lebih banyak daerah yang memiliki fasilitas pendidikan rendah, ini membuat SDM di Bangladesh itu rendah. Kesehatan masyarakat Bangladesh terhitung rendah. Angka harapan hidup rendah sementara tingkat kematian bayi cukup tinggi. Kondisi ini memprihatinkan sehingga menghambat negara dalam proses pembangunan. Bagian berikutnya adalah kemajuan ekonomi dari Bangladesh. Tak ingin terjebak dalam kemiskinan yang panjang, Bangladesh menunjukkan upaya yang masif untuk mengubah status negaranya. Banyak hal telah bergerak. Bangladesh telah digolongkan oleh PBB sebagai salah satu negara paling tidak berkembang di dunia, yaitu LDC, sejak tahun 1975. Namun, Bangladesh diprediksi akan segera melepaskan diri dari status tersebut. Bangladesh di tahun 2019 memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 8%. Menurut ASEAN Development Bank, angka ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan Asia, termasuk India. Apalagi tahun 2019 adalah tahun ketika berbagai negara di dunia mendapatkan resesi global. Jika pencapaian ekonomi ini terus berlangsung, Bangladesh diperkirakan mampu melepas status least developing country atau negara paling tidak berkembang dalam 5 tahun ke depan. Baik, mungkin itu itulah hasil dari pemaparan materi terkait dengan potret kemiskinan dari negara Bangladesh. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.